kita bangsa yang cinta damai, bangsa yang beretika dan berbudaya, betul? Termasuk kita bangsa yang selalu ingin menjaga hal-hal yang baik dan tidak mau merusak apa saja yang sudah baik, betul? Ini semua menunjukkan persatuan kita, dan kita sama-sama ingin menegakkan keadilan, menegakkan kemerdekaan bangsa Palestina. Setuju? Takbir. Dan sekali lagi saya ingatkan, mari kita terus menjaga etika kita sebagai bangsa yang beradab, betul? Semua yang hadir di sini bersatu membela Palestina, betul? Maka kita harus memberi apresiasi kepada siapapun yang hadir di acara kita ini. Setuju? Setuju? Kehadiran siapapun di sini adalah untuk kita membela Palestina. Palestina Merdeka! 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 Indonesia Bela Palestina! Indonesia Bela Palestina! Palestina Merdeka! Merdeka! penjajah Israel. Lawan! 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 Setuju? Takbir. Indonesia Palestina Merdeka! Merdeka! penjajah Israel. Lawan! 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 Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin mendorong kolaborasi negara-negara anggota OKI, ASEAN, JCC bersama negara-negara seperti Rusia, China, Bolivia yang mengambil sikap tegas atas Israel. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Mari kita juga menyerukan Amerika menghentikan dukungannya kepada Israel. Kita semua prihatin dan kita semua marah akan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan yang terjadi untuk kemerdekaan Palestina dan menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Setiap saya sholat di Masjid Aqsa, saya selalu berdoa agar tidak ada lagi penolakan gereja dan pembubaran ibadah Kristen di Indonesia. Karena menurut saya munafik urusin penindasan di seberang lautan, tapi tutup mata sama penindasan di depan mata. Ini lokasi pembangunan Masjid Al-Ihsan yang berada di tengah-tengah perumahan mayoritas Kristen di Minahasa Tenggara. Tidak ada warga yang protes, tidak ada juga yang meributkan izin. Ini yang namanya toleransi. Coba kalau sebaliknya, gereja dibangun di Jabodetabek, kira-kira bisa nggak setoleransi ini? Saya mendapatkan informasi A1, yaitu bahwa umat Islam dan ajaran Islam akan terus mendapatkan fitnah duhaimah. Ini informasi A1 dari Rasulullah SAW. Tidak pernah bohong Rasulullah SAW. Informasi A1 bahwa gelombang fitnah yang disebut dengan fitnah duhaimah akan terus dialami oleh umat Islam sampai akhir zaman. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya? Aku nanti kalau ada kesempatan bisa mengunjungi gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti aku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. On the sheep, on the sheep.
Kenapa kau putar lagu sondesik di gereja? Kan apa? Domba. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang. Tapi kalau memasuki masyarakat muslim mayoritas membangun sekolah Kristen, bukankah itu tidak toleransi? Sedang ada aksi. Bukan yang menolak yang tidak toleransi Bapak Ibu. Yang justru mengganggu ketentraman itu yang tidak toleransi. Ini berbagai kalangan. Setuju? Ya. Bukan kita yang tidak toleransi, tapi orang yang mengganggu ketentraman orang Islam. Sedang penolakan pembangunan sekolah Kristen yang akan dibangun di Kota Parepare. Dengan pengusahaan akidah. Saya punya mimpi yang tidak terlalu besar, tapi yang paling penting adalah bangun dari mimpi itu dan melaksanakannya. Jadi saya bermimpi bahwa tata negara yang bernama Indonesia ini, yang memiliki ciri kodrati keberagaman, kebinekaan, ya pluralitas dan seterusnya gitu ya. Ini membangun sebuah kemerdekaan bagi seluruh warganya supaya mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, sekelompok manusia intoleran menolak pembangunan gereja dengan alasan di daerah tersebut mayoritas penduduknya Islam. Di Depok, Jemaat Gereja Betel Indonesia Cinere Bellevue baru-baru ini dipersekusi oleh sekelompok manusia intoleran yang menolak keberadaan mereka dengan alasan ketiadaan izin. Saya heran dengan para oknum dari kelompok mayoritas ini. Melihat gereja, melihat tempat ibadah agama lain takut, melihat film takut, melihat sekolah agama lain takut. Kok semua ditakuti? Iman mereka kok lebih tipis dari tisu yang saya punya? Katanya mayoritas, tapi kok imannya lemah? Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua
setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini, MUI ini lama-lama saya lihat. Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjeksen Napitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kosta yang mengalami pengurusan. Kami dari LBH Marton Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengrusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja, kubur di Kapil Bida. Ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat Kota Batam. Kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak. Itu aja. Tak boleh. Itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk kita dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar kita. Kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya cuma kan izinnya itu. Sabar. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama.
Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Hampir 2 juta di lapangan Monumen Nasional. Mewakili 270 juta bangsa Indonesia. Semoga ikhtiar dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ketua MPR RI, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid, Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, Ibu yang sangat vokal di dunia internasional, Ibu Retno Marsudi. Kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat dan tegar untuk memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Bapak Menteri Agama, terima kasih. Semoga Bapak Menteri Agama tetap konsisten di jalan yang benar, memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan MUI ada Buya Anwar Abbas yang senantiasa menyemangati kita semua. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu berkumpul di lapangan Monas ini? Karena kita ingin bersatu. Karena ingin kita membela hak-hak asasi manusia, hak yang paling asasi untuk merdeka dan berdaulat. Karena itu, pertemuan kita di Monas ini adalah merupakan bahagian dari kepedulian kemanusiaan dan kepedulian untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Dan rasa terima kasih ini juga kami sampaikan kepada rekan-rekan lintas agama. Karena ini bukan persoalan hanya sekelompok golongan agama, tapi ini persoalan kemanusiaan, kemerdekaan, kedaulatan, dan perdamaian abadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pertemuan kita pada hari ini, saya menyampaikan selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keikutsertaan kita untuk hadir maupun yang tidak hadir untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kita harus yakin doa-doa kita bisa menembus ke Lauhil Mahfuz. Doa Silahul Mukminin. Dan semoga doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dijawab. Indonesia
Palestina, penjajahan Israel. Kita bangsa yang cinta damai, bangsa yang beretika dan berbudaya, betul? Termasuk kita bangsa yang selalu ingin menjaga hal-hal yang baik dan tidak mau merusak apa saja yang sudah baik, betul? Karena itu kami ingatkan kembali kepada saudara-saudari untuk tidak menginjak rumput-rumput yang telah baik di tempat ini, setuju? Dan menjaga kebersihan. Seperti biasa, kita meninggalkan tempat, tidak ada sampah yang tertinggal. Setuju? Takbir. Indonesia, Palestina, Merdeka, merdeka. Penjajah Israel, Lawan, lawan, lawan. Ini semua menunjukkan persatuan kita. Dan kita sama-sama ingin menegakkan keadilan, menegakkan kemerdekaan bangsa Palestina. Setuju? Takbir. Izinkan saya akan membacakan pernyataan Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, mencermati secara seksama tragedi kemanusiaan atas Gaza, Palestina akibat agresi, kekejaman dan kezaliman Zionis Israel yang telah menimbulkan ribuan korban baik wanita maupun anak-anak, baik tenaga medis maupun wartawan, rusaknya prasarana umum, baik sekolah maupun rumah sakit, serta tempat ibadah baik masjid maupun gereja. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, kami yang berhimpun dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut agar perang segera dihentikan dan agar dilakukan penyelidikan internasional atas kejahatan kemanusiaan dan perang oleh Israel untuk diajukan ke Mahkamah Internasional. Kami memberikan apresiasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas keputusan dan resolusi-resolusinya atas Israel, antara lain sebagai pelanggar HAM berat. Namun, PBB perlu melakukan langkah-langkah nyata dan tegas dalam menegakkan resolusi-resolusinya dengan menghilangkan kekuatan veto dari negara-negara yang menampilkan standar ganda terhadap masalah Palestina. Kami menentang keras penjajahan Israel atas Palestina dan mengecam keras politik apartheid, genosida, Holocaust, serta terorisme yang terus dilakukan Israel. Maka kami menyerukan kepada pemerintah negara-negara Islam, negara-negara Arab untuk membatalkan hubungan diplomatik dan atau tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdiri tegak. Sebagai bentuk solidaritas bagi Palestina, seyogianya bangsa Indonesia sebagai bangsa cinta damai dan keadilan memboikot dan tidak membeli produk-produk Israel dan produk-produk pakaian, makanan, dan minuman yang menyumbang kepada Israel. Kami mendukung dengan penghargaan atas sikap tegas dan konsisten Indonesia yang sejak zaman Presiden Bung Karno hingga sekarang, zaman Presiden Joko Widodo, terus menolak penjajahan Israel dan mendukung Palestina merdeka, mengapresiasi sikap diplomasi tegasnya yang dilakukan oleh Menlu kita, Retno Marsudi, baik di forum KTT OKI maupun sidang umum PBB. Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin mendorong kolaborasi negara-negara anggota OKI, ASEAN, JCC, bersama negara-negara seperti Rusia, China, Bolivia yang mengambil sikap tegas atas Israel. Dan sekali lagi saya ingatkan,
Mari kita terus menjaga etika kita sebagai bangsa yang beradab, betul? Semua yang hadir di sini bersatu membela Palestina, betul? Maka kita harus memberi apresiasi kepada siapapun yang hadir di acara kita ini. Setuju? Setuju? Kehadiran siapapun di sini adalah untuk kita membela Palestina. Palestina merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia bela Palestina. Indonesia bela Palestina. Palestina merdeka, merdeka. Penjajah Israel lawan, lawan, lawan. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas
minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.